있어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melana Putri Azalea. Saya dari angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah BK Multibudaya dengan materi yaitu konseling multikultural. Baik, untuk pembahasan pertamanya itu pengertian konseling multibudaya. Nah, konseling multibudaya ini sendiri merupakan proses konseling yang dimana konselor dan konselingnya itu memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Nah, karena dalam proses konseling multibudaya ini melibatkan dua budaya yang berbeda, sehingga dalam proses konselingnya itu sangat rawan terjadi bias-bias budaya. Nah, sehingga dari bias-bias budaya ini mengakibatkan proses konselingnya itu berjalan tidak efektif. Oleh sebab itu, agar dalam proses konseling ini berjalan efektif, maka seorang konselor dituntut untuk memiliki kepekaan budaya dan melepaskan diri dari bias-bias budaya tersebut. Nah, pembahasan selanjutnya itu konseling multikultural. Nah, konseling multikultural ini sendiri mulai dikembangkan pada tahun 1960-an. Ilmuwan seperti Carl Rogers, Albert Ellis, dan Fritz Perls menyatakan bahwa budaya orang berkulit berwarna secara kualitatif berbeda dari budaya kulit putih berbasis di Eropa. Oleh karena itu, validitas teori dan teknik yang didasarkan pada tradisi budaya Amerika dan Eropa perlu dipertanyakan pada interaksi konseling dengan orang kulit berwarna. Nah, pada tahun 1980-an itu konseling multikultural ini semakin berkembang dengan adanya gerakan perjuangan kemanusiaan, terutama pada kaum minoritas di USA, sehingga memicu konsep baru konseling di kelompok-kelompok yang berbeda. Nah, baik, untuk pembahasan selanjutnya itu yaitu prinsip dasar dari konseling multikultural. Nah, terdapat 4 prinsip dasar dari konseling multikultural. Itu yang pertama, di mana budaya itu mengacu pada sekelompok orang yang mengidentifikasi atau asosiasi satu sama lain yang pada dasarnya memiliki beberapa tujuan atau latar belakang yang sama. Yang kedua itu keseluruhan konseling merupakan pembauran kebudayaan pada sifat dasarnya. Yang ketiga, konselor responsif mengembangkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan untuk melakukan intervensi efektif pada orang-orang dari latar belakang budaya yang beragam. Dan yang keempat itu penekanan pada keragaman manusia dalam semua berbagai bentuk. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu persyaratan konselor multikultural. Sebagai seorang calon konselor yang kedepannya akan menghadapi seorang klien yang memiliki budaya yang berbeda, kita perlu memiliki 6 persyaratan berikut, yaitu di mana yang pertama, seorang konselor multikultural harus terlatih secara khusus dalam perspektif multibudaya, baik dari segi akademiknya maupun pengalamannya. Yang kedua itu dapat menciptakan situasi dalam proses konseling yang berdasar pada persetujuan bersama antara konselor dan konseli yang telah disepakati. Yang ketiga yaitu konselor harus fleksibel dalam menerapkan teori konseling multikultural terhadap situasi-situasi tertentu pada klien atau konseli. Yang keempat, seorang konselor multikultural perlu terbuka agar dapat ditantang dan diuji. Yang kelima, seorang konselor multikultural perlu menyadari sistem nilai, potensi, stereotip, dan prasangka. Dan yang terakhir, yaitu seorang konselor perlu menyadari reaksi-reaksi terhadap perilaku-perilaku umum dari konseli. Nah, untuk selanjutnya yaitu
kompetensi-kompetensi yang perlu dimiliki sebagai seorang konselor multikultural. Nah, terdapat 6 kompetensi yang perlu dimiliki seorang konselor multikultural. Yaitu yang pertama, di mana perlu memiliki keterampilan verbal maupun nonverbal. Yang kedua, perlu pemahaman mengenai cara kerja sistem sosiopolitik di suatu tempat atau kelompok yang berbeda. Dan yang ketiga itu harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang jelas dan eksplisit tentang karakteristik umum konseling dan terapi. Yang keempat yaitu seorang konselor perlu memiliki keterampilan dalam memberikan intervensi demi kepentingan konseli dan klien. Yang kelima yaitu konselor harus menyadari batas-batasan kemampuan dalam memberikan bantuan dan pengaruh pada konseli atau klien. Dan yang terakhir yaitu seorang konselor mampu menyampaikan pesan secara verbal maupun nonverbal. Nah, pembahasan terakhir yaitu kendala dalam proses konseling multikultural. Setiap dalam proses konseling sendiri pasti memiliki beberapa kendala yang dapat menghambat berjalannya proses konseling secara baik. Nah, berikut 3 kendala yang dapat terjadi dalam proses konseling multikultural. Nah, penghambat yang pertama yaitu overculturalizing, di mana ketika seorang konselor salah dalam menanggapi reaksi dari konselinya terkait faktor ekonomi, diskriminasi, dan linguistik. Yang kedua, rasisme. Rasisme sendiri dapat menghambat proses konseling, di mana ketika seorang konselor ataupun konseli yang lainnya memandang rendah satu kelompok yang berpartisipasi dalam proses konseling itu. Dan yang ketiga yaitu akulturasi, proses di mana sekelompok masyarakat meninggalkan cara yang lama dan mengadopsi cara yang baru. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya interaksi antar kelompok masyarakat yang berbeda kebudayaan. Baik, itulah tadi penjelasan singkat terkait konseling multikultural. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.